anak-anak manis dimanapun kalian berada, salam small, sekolah minggu online. Bagaimana online-nya? Online. Nah, Ibu hari ini berharap anak-anak sudah siap untuk sekolah minggu. Sudah mandi, sudah ganti baju yang rapi, dan sudah menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini Ibu akan ngajak kita bersama-sama memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya, sebaiknya sih kakak adik juga dipanggil. Papa mama boleh ikut memuji Tuhan, boleh ikut sekolah minggu. Anak-anak sudah siap? Kita memuji Tuhan sambil membunyikan musik bersama-sama ya. Ayo. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan, jempol. Itu tadi baru permulaan. Ternyata anak-anak semua pinter. Sekarang kita ulangi lagi ya. Kita ajak teman-teman, terus nanti kita ajak kakak, adik, papa, mama untuk bersama-sama memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan. Kita panggil kakak dan adik. Mari kakak, mari adik, kita memuji Tuhan. Mari kakak, mari adik, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gitarnya, Jreng, 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 jreng. Ya, ternyata anak-anak pinter. Sekarang kita panggil papa, mama, kakak, adik, biar nanti bisa bersama-sama memuji Tuhan. Dan pujian kita menjadi pujian yang indah, yang berkenan di hati Tuhan. Siap? Baiklah. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan. Sekarang kita panggil kakak dan adik. Mari kakak, mari adik, kita memuji Tuhan. Mari kakak, mari adik, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gitarnya, jeng 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 jeng, jeng 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 jeng. Sekarang papa mama kita panggil. Mari papa, mari mama, kita memuji Tuhan. Mari papa, mari mama, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gendangnya, dangdung acak-acak, dangdung acak-acak. Kita ulang sekali lagi dari awal.
Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Mari kakak, mari adik, kita memuji Tuhan. Mari kakak, mari adik, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gitarnya, bunyikanlah gitarnya. Jreng 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 jreng, jreng 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 jreng. Mari papa, mari mama, kita memuji Tuhan. Mari papa, mari mama, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gendangnya, bunyikanlah gendangnya. Dangdung acak-acak, dangdung acak-acak. Glory puji Tuhan. Nah, bagaimana anak-anak? Memuji Tuhan, hati kita senang, pikiran kita tenang, dan kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan mau. Betul kan? Masih mau memuji Tuhan? Sekarang kita lanjutkan. Kita bersuka, kita tertawa dan tepuk tangan karena kita anak-anak Tuhan. Hore! Kita bersuka, kita tertawa, tepuk tangan, itu tandanya kita akan menjadi lebih semangat, anak yang berbahagia. Kenapa? Kita anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, anak-anak Tuhan. Sekali lagi, yang senang jadi anak Tuhan, kita bersuka, tertawa, dan tepuk tangan. Bersuka, anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 anak-anak Tuhan. Tertawa, ha ha ha, tertawa, ha ha ha, tertawa, anak-anak Tuhan. Tertawa, ha ha ha, tertawa, ha ha ha, tertawa, anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan sudah bersukacita hari ini karena hari ini kita sekolah minggu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa, kita akan menyapa Tuhan terlebih dahulu. Ikutin Ibu Guru ya. Bapa yang baik, Bapa yang terus memelihara dan menjaga kami. Kami mengucap syukur Tuhan, tak henti-hentinya Tuhan memberkati kami.
kesehatan, hati yang penuh sukacita. Tuhan pakai untuk kami boleh mengenal Tuhan. Kami bersyukur Tuhan beri kami papa mama yang sangat sayang dan peduli kepada iman kami. Hari ini Tuhan, kami siap memuji Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap duduk tenang mengikuti small dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan lebih jauh lagi, Ibu akan mengingatkan satu hal. Bahwa sekolah minggu akan mengadakan Paskah, yaitu tanggal 17 April tahun 2022 jam 7.30 online. Jadi anak-anak tidak usah datang ke gereja. Cukup mandi pagi, pakai baju yang rapi, jam 7.30 sudah siap di depan TV. Dan ingat, Paskah nanti hanya 1 kali. Jadi kalau ketinggalan rugi deh. Tidak boleh lupa ya. Bilang papa mama. 17 April jam 7.30. Nah, sekarang kita lanjutkan sekolah minggu kita. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita itu merasakannya dengan nyata, manis, dan indah. Yuk berdiri sama-sama, yuk berdiri. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, kasih Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Tinggi tak teratasi, dalam tak terselami, lebar tak terkelilingi. Oh, oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Tinggi, tinggi tak teratasi, dalam tak terselami, lebar tak terkelilingi. Oh, oh, kasih Yesus. Anak-anak, kita akan menyanyikan satu buah lagu Paskah. Lagu ini akan memberikan kekuatan buat yang lemah, yang sedih, dan akan memberikan semangat yang baru bagi siapa saja yang mendengarnya. Anak-anak mau tahu lagunya? Kita nyanyi bersama-sama, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kenapa Bu Guru harus memberi persembahan kepada Tuhan? Itu sebagai ungkapan syukur kita yang telah menerima kasih Tuhan yang manis dan indah di dalam hidup kita. Anak-anak sudah siapkan persembahan? Sambil memasukkan persembahan ke dalam tempat yang sudah disiapkan, kita angkat pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Melimpah di waktu susah, melimpah di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sudah? Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, ini Tuhan, kami datang, kami membawa persembahan. Tetapi persembahan kami sedikit sekali Tuhan, dibanding dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan, kami memberikan persembahan ini dengan senang hati, dengan sukacita, dan kami berharap Tuhan menerima persembahan kami ini dengan senang hati. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami boleh membawa persembahan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu lupa. Anak-anak sudah duduk belum? Yang sudah duduk, pintar. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Ibu minta kita siapkan hati kita, telinga kita dengan baik. Tidak boleh dengan kaki yang goyang-goyang, dengan kaki yang main-main, atau mondar-mandir kesana kemari sambil makan, sambil minum. Tetapi kita saatnya duduk manis, kita mendengarkan firman Tuhan.
Nah, firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Nih, Alkitab. Siapa yang kalau mau tidur dibacakan Alkitab sama papa atau sama mama? Nah, Alkitab ini adalah bukunya Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan sebagian isi firman Tuhan itu. Kita angkat pujian ya. Alkitab ada di dalam hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Kita duduk manis, kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu di Small Sekolah Minggu Online. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo silakan duduk dulu. Nah adik-adik, Ibu mau tanya nih, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Iya, benar sekali. Minggu lalu ceritanya adalah Tuhan Yesus yang disalibkan dan mati. Adik-adik, kenapa ya Tuhan mau menjelma menjadi manusia, terus disalibkan dan mati? Ya, karena memang itu tujuannya adik-adik. Jadi, tujuannya adalah karena Tuhan mau menggantikan hukuman manusia berdosa. Apa sih hukuman manusia berdosa? Hukuman manusia berdosa adalah terpisah dari Bapa di surga dan tinggal di neraka nantinya. Nah, karena Tuhan tidak mau hal itu terjadi, makanya Tuhan menggantikan hukuman manusia berdosa. Penghukuman tiada bagiku, darah Yesus sucikan dosaku. Tuhan Yesus telah mati bagiku, penghukuman tiada bagiku. Adik-adik, sebelum Ibu melanjutkan ceritanya, ayo kita berdoa dulu, ikutin Ibu ya. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima sepanjang minggu ini. Bapa yang baik, tadi kami sudah memuji Tuhan dengan baik. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Ibu Guru yang akan menyampaikan. Berkati juga kami semua agar kami boleh mengerti maksud Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Duh, sedih adik-adik. Tuhan kita mati. Setelah Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib, ada seorang yang bernama Yusuf dari kota Arimatea
menawarkan untuk menguburkan jenazah Yesus Kristus. Ia segera membawanya ke sebuah gua yang dijadikan sebagai kuburan. Gua itu belum pernah dipakai sebagai kuburan. Yusuf memberikan yang terbaik untuk jenazah Yesus Kristus. Di sana Tuhan Yesus dibaringkan dan dikubur. Pintu gua tertutup rapat. Adik-adik, Tuhan Yesus ketika masih hidup, ia sering berbicara tentang kematiannya dan bagaimana ia akan mati. Ia pernah berkata bahwa dalam 3 hari setelah kematiannya, ia akan segera bangkit. Nah, perkataan Tuhan ini didengar oleh para ahli agama Yahudi. Nah, karenanya ketika jenazah Yesus Kristus dikuburkan, mereka meminta tentara untuk berjaga di depan pintu gua kuburan Tuhan yang terbuat dari batu besar itu. Mereka menyuruh para penjaga untuk bersiap. Siapa tahu nanti murid-murid Tuhan Yesus mencuri jenazah Yesus Kristus dan kemudian bercerita ke banyak orang bahwa guru mereka sudah bangkit. Itu pemikiran para mahkamah agama, adik-adik. Adik-adik, para pemimpin Yahudi itu gak tahu akan kekuatan dan kehebatan Tuhan kita. Mereka pikir Tuhan Yesus hanya mau nakut-nakutin orang banyak. Mereka tidak tahu, adik-adik, bahwa tanpa bantuan murid-muridnya, Tuhan Yesus sanggup untuk bangkit dari kematian. Ibu punya sesuatu nih. Apa ya? Ayo ngintip. Adik-adik, ini kira-kira gambaran kuburan Tuhan Yesus. Tapi kok Tuhannya tidak ada ya? Cuma kainnya aja. Tentu saja Tuhan Yesusnya tidak ada. Kan hari ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik, ingat ya, Tuhan Yesus bangkit tanpa bantuan orang lain loh. Tuhan Yesus bangkit karena kuasa Allah yang luar biasa. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Adik-adik, Allah menjelma menjadi manusia untuk menggantikan dosa manusia. Setelah ia menggantikan dosa manusia, ia mengalahkan kematian. Kemudian ia bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Hore! Terpujilah nama Tuhan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, pagi-pagi benar beberapa wanita membawa wewangian untuk diberikan kepada mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat terkejut, adik-adik, karena batu penutup kubur yang luar biasa besar dan beratnya itu sudah menggelinding dan pintu gua terbuka lebar. Mereka melihat ke dalam gua dan tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka terpana, bengong, dan bingung. Kemana ya mayat itu? Tetapi tiba-tiba ada malaikat yang memberitahukan kepada mereka bahwa orang yang mereka cari telah bangkit. Yesus Kristus sudah tidak ada di kuburan itu. Wah, alangkah sukacitanya mereka mendengar Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka berlari memberitahukan kabar sukacita ini kepada murid-murid Tuhan lainnya. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus yang mati pada hari ketiga, ia bangkit dari kematian. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil 1 Korintus 15 ayat 14 yang bunyinya, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kamu. Ayo kita hafalin bareng-bareng yuk. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kamu. Adik-adik ingat ya,
cerita kebangkitan Tuhan Yesus bukan berita bohong atau cerita yang dibuat-buat oleh murid-muridnya, ya. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan untuk orang-orang percaya. Jadi, kalau orang-orang yang benar-benar percaya sama Tuhan Yesus akan mengalami kebangkitan, adik-adik, dan terhindar dari kematian kekal. Apa itu? Hidup di neraka kelak. Nah, adik-adik, minggu depan kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Paskah. Ingat ya, tanggal 17 April semua kita akan dimulai pada pukul 7.30 atau setengah 8. Kelas kecil dan kelas besar sama aja. Jadi minggu depan kita akan merayakan Paskah gabungan. Nah, untuk aktivitas kita minggu ini, kita akan mengadakan lomba adik-adik sebagai bagian acara dari Paskah kita. Lomba apa ya? Ayo ikutin tutorialnya. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kita akan mengadakan lomba. Lomba apa ya? Lomba berdandan ala domba. Nah, di sini ibu akan membuat salah satu contohnya. Kalian bisa buat dengan barang-barang yang ada di rumah kalian. Perhatikan ya cara-caranya. Nanti kalau sudah selesai, jangan lupa kalian foto dan kalian kirimkan ke guru kelas masing-masing. Paling lambat hari Kamis tanggal 14 April. Semangat adik-adik, ada hadiahnya loh. Aku domba. Adik-adik, ingat ya, kalian bisa membuat sesuai kreasi kalian masing-masing dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Misalnya, memakai handuk, karton, jaket, dan lain-lain. Nanti kalau sudah jadi, kalian kumpulkan paling lambat tanggal 14 April. Dan difoto, dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Semangat adik-adik! Nah, kalian sudah lihat kan tadi tutorial video bagaimana cara berdandan seperti domba. Kalian ikut lombanya ya. Adik-adik, small kita minggu ini sudah selesai. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo lipat tangan, tutup mata, ikutin ibu ya.
Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami belajar supaya kami benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan sudah menggantikan dosa kami. Terima kasih Bapa, Tuhan begitu baik kepada kami. Kami juga mau untuk benar-benar percaya sehingga kami akan mengalami kebangkitan juga dan dihindarkan dari kematian kekal. Bapa yang baik, terima kasih untuk small hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Jesus loves me, this